Langit sore itu mendung seperti menahan sesuatu yang tak semestinya jatuh, dan pesantren Al-Huda yang terletak di ujung desa tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah angin pun enggan lewat. Para santri sudah bersiap melaksanakan sholat maghrib, namun Kiai Hasan, sang pengasuh yang biasanya menjadi imam, tak kunjung keluar dari ruang pribadinya. Beberapa santri saling melirik gelisah, dan Ustaz Ghazali, tangan kanan sang Kiai, mengambil inisiatif mengimami sholat maghrib. Seusai salam, mereka berzikir seperti biasa, tapi suasana batin tak tenang. Baru setelah Isya, Kiai Hasan keluar dengan langkah lemas dan wajah yang tak bisa dibaca. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab seperti habis menangis, dan tangannya gemetar saat memegang tasbih. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya malam itu. Para santri menunduk dalam diam, merasa ada sesuatu yang tak beres. Namun mereka tak tahu bahwa hari itu, Kiai Hasan telah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia membuka pintu kamar mayat. Di area pesantren itu memang terdapat satu ruangan tua yang disebut gudang jenazah. Dahulu digunakan sebagai tempat transit sebelum pengurusan jenazah yang wafat di pesantren atau warga sekitar. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, ruangan itu ditutup rapat karena satu kejadian yang tak pernah diceritakan terbuka. Hanya kiai terdahulu yang tahu, dan mereka mewasiatkan satu hal yang sama. Jangan pernah buka pintu itu, walau mendengar suara dari dalamnya. Namun tadi siang, saat hujan rintik turun dan suasana lengang, Kiai Hasan duduk sendirian di serambi mushola, membaca kitab kuning. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari arah selatan. Pelan. 3 kali. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, dari arah gudang jenazah. Kiai Hasan berdiri. Dadanya terasa berat, tapi langkah kakinya seolah ditarik paksa menuju bangunan tua itu. Saat ia berdiri di depan pintu besi yang berkarat, hawa dingin menyergap tubuhnya. Jantungnya berdetak tak karuan. Tapi ada suara. Suara halus, suara perempuan menangis, memanggil namanya perlahan. "Kei, tolong aku belum dimandikan." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia hafal suara itu. Suara santriwati bernama Zulaifa yang wafat 2 tahun lalu karena demam tinggi. Jenazahnya sempat disemayamkan di ruangan itu. Tapi bagaimana mungkin? Perlahan, tangan Kiai Hasan merogoh kunci tua di saku jubahnya. Kunci itu dulu diberikan oleh Kiai pendahulu dan dilarang dipakai. Tapi suara itu terus memanggil, tangisnya makin lirih dan memilukan. "Kiai, aku belum siap dikubur, tubuhku masih di sini, dingin tolonglah." Tanpa sadar, kunci itu dimasukkan ke lubang kunci. Klik. Pintu berderit. Hawa lembab dan gelap langsung menyergap. Ruangan itu kosong, hanya sebuah dipan kayu dan keranda tua di pojok. Tapi ada bau aneh. Bau darah tua bercampur bunga melati. Kiai Hasan melangkah 1 langkah ke dalam. Dan di saat itulah, semuanya berubah. Langit di luar mendadak gelap. Hujan turun deras disertai kilat. Di dalam ruangan, waktu seperti berhenti. Dari arah belakang, terdengar suara pintu menutup sendiri. Dan saat Kiai Hasan menoleh, keranda kayu itu terbuka sendiri. Pelan, sangat pelan, dan dari dalamnya, muncul sepasang tangan pucat yang menekan sisi keranda. Kiai Hasan menahan nafas. Tubuhnya membeku. Seorang perempuan berpakaian putih, wajahnya tertutup rambut basah, perlahan bangkit dari dalam keranda. Tangannya penuh darah kering. Bibirnya biru. Tapi ia tersenyum. Senyum yang tak manusiawi. "Terima kasih sudah membuka pintunya, Kiai. Aku menunggu lama, kini aku tak sendiri." Lalu, dari tembok-tembok ruangan, suara rintihan dan jeritan terdengar. Seperti puluhan, bahkan ratusan ruh yang merintih dalam diam. Suara mereka menyatu, menggema dalam kepala Kiai Hasan hingga ia menjerit, "Allahu Akbar." Tapi suara itu tenggelam. Wajah-wajah mengerikan bermunculan dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Mereka menangis, tertawa, memaki, dan menjerit bersamaan. Dalam satu hentakan, ruangan itu berubah menjadi lorong kematian, dan tubuh Kiai Hasan jatuh tersungkur, menggigil hebat. Saat sore menjelang malam,
beberapa santri menemukan Kiai Hasan terbaring di depan pintu kamar jenazah dalam kondisi linglung. Matanya melotot, mulutnya menyebutkan kalimat tak jelas. Mereka belum dimandikan, belum, jangan kubur dulu. Nanti mereka marah. Tangis para santri pecah. Mereka mencoba menenangkan, tapi Kiai Hasan terus meracau. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah sama lagi. Ia tak lagi mengimami sholat. Ia hanya duduk di serambi mushola, tertawa dan menangis sendiri. Sesekali ia menggambar bentuk keranda, kadang menulis nama-nama santri yang sudah wafat bertahun-tahun lalu. Dan setiap tengah malam, ia berdiri di depan kamar jenazah, bicara sendiri. Tenanglah, aku akan gantikan kalian, jangan takut. Satu persatu santri mulai gelisah. Beberapa bahkan mulai bermimpi buruk. Mereka melihat Kiai Hasan memandikan mayat yang bangun dan tersenyum. Satu santri bahkan terbangun dengan bekas tangan dingin di lehernya. Lalu, suara ketukan mulai terdengar tiap malam. Dari kamar jenazah. 3 kali. Selalu 3 kali. Hari-hari berikutnya di pesantren Al-Huda tak lagi sama. Para santri mulai ketakutan bukan karena hukuman atau ujian hafalan, tapi karena malam. Ketika azan Isya dikumandangkan, para santri segera masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, berharap malam berlalu cepat tanpa suara ketukan. Tapi ketakutan tak selalu mengetuk pintu, kadang ia menyelinap lewat celah angin. Seperti malam itu, saat Fadil, santri kelas akhir, terbangun karena suara seseorang membacakan ayat-ayat Al-Quran dari arah mushola belakang. Fadil bangkit pelan, mengira salah satu ustaz sedang tahajud. Tapi saat mengintip dari balik tirai jendela, ia melihat sosok Kiai Hasan duduk sendiri, menghadap keranda yang entah sejak kapan dipindahkan ke pelataran mushola. Suaranya lirih, tapi ada tangis dalam bacaannya. Lalu tiba-tiba, ia berhenti. Ia menatap ke arah keranda dan berkata, "Sudah kubacakan. Sekarang kau bisa bicara." Dan dari keranda itu, Fadil bersumpah dengan nama Allah, ia mendengar jawaban. Suara perempuan. Serak. Lembut tapi menyayat. "Aku belum ditulis namaku, mereka lupakan aku, mereka kuburkan aku tanpa catatan. Aku masih di antara 2 dunia." Fadil terperanjat. Ia langsung menutup tirai dan menahan nafas. Keesokan harinya, ia demam tinggi dan terus berucap. Namanya belum ditulis. Para ustaz mulai panik. Pesantren tak lagi tenang. Ustaz Ghazali akhirnya mengumpulkan para guru dan pengurus. Ini tak bisa dibiarkan. Sudah 2 santri mimpi buruk, 1 kerasukan, dan Kiai belum sadar. Kita harus lakukan ruqyah atau panggil bantuan. Tapi saat mereka hendak masuk ke kamar Kiai Hasan, mereka menemukannya sedang menulis di atas lantai dengan jari dan tinta hitam. Puluhan nama. Semuanya nama santri yang pernah wafat di Al-Huda. Tapi di antara nama itu, ada 1 yang ditulis besar, 2 kali, Zulaiha. Zulaiha belum dicatat, jenazahnya tak dimandikan, mereka tutup peti karena takut. Padahal aku sudah bilang jangan dikubur dulu, Kiai Hasan meracau. Tapi kemudian, ia merogoh sakunya dan menyerahkan sesuatu pada Ustaz Ghazali. Sebuah kertas lusuh, sobekan dari buku catatan santri. Di sana tertulis puisi pendek dalam tulisan tangan halus. "Aku hafal surga tapi tak dijemput, aku suci tapi ditutup cepat. Mereka menangis tapi lupa mencatat, aku masih di sini. Menanti yang ikhlas." Ustaz Ghazali gemetar. Ia mengenali tulisan itu. Itu tulisan Zulaiha, santri yatim piatu yang wafat 2 tahun lalu karena demam berdarah. Memang benar, saat itu prosesi pengurusan jenazah dilakukan tergesa karena kondisi jenazah memburuk cepat. Bahkan tak sempat difoto untuk buku administrasi. Hanya dimandikan seadanya oleh santri putri, dan langsung dikubur. Tidak ada catatan lengkap tentangnya. Dan kini, rohnya kembali, menuntut yang semestinya. Saat mereka hendak membakar kertas itu karena takut dijadikan wasilah jin, Kiai Hasan menjerit histeris. "Jangan bakar. Dia di dalam kertas itu." Suasana kacau. Beberapa ustaz mulai tak sanggup. Malam harinya, seluruh pesantren mengadakan doa bersama. Tapi saat surat Yasin mulai dibaca, suara perempuan menangis ikut terdengar. Bukan dari mushola, tapi dari arah kamar jenazah yang kini kembali terkunci.
3 santri perempuan pingsan malam itu setelah mengaku melihat Zulaiha duduk di pojokan kamar mereka, menggenggam mushaf kecil dengan wajah pucat. Paginya, salah satu ustazah menemukan secari kertas terselip di bawah sajadahnya. Isinya hanya satu kalimat. Kalian hapus namaku dari dunia. Tapi aku masih hidup dalam zikir kalian yang tak khusyuk. Kiai Hasan makin memburuk. Ia mulai berbicara pada dinding, pada pintu, pada udara. Ia sering menatap langit dan berteriak, "Kembalikan aku ke kamar itu. Aku belum selesai. Jangan ganggu dia sebelum aku semayamkan dengan benar." Tangis santri makin sering terdengar. Pesantren Al-Huda berubah dari pusat ilmu menjadi tempat sunyi penuh was-was. Para wali santri mulai resah. Tapi mereka tak tahu harus bicara apa. Jika mereka bertanya tentang Kiai Hasan, para guru hanya menjawab lirih, "Beliau sedang uzlah, doakan." Namun malam itu, satu kejadian membuat semua tak bisa diam lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, kamar jenazah terbuka sendiri. Salah satu santri, Syaiful, merekam dari jendela kamar atas. Ia melihat sosok perempuan berjubah putih melayang pelan dari arah kamar mayat menuju mushola. Tapi anehnya, kamera handphonenya tak bisa menangkap gambar apapun. Hanya terdengar suara gadis melantunkan surat Ar-Rahman, sambil menangis. Video itu langsung menyebar di kalangan santri dan membuat banyak yang syok. Bahkan ada yang minta pindah pesantren. Tapi Syaiful, yang merekam, tiba-tiba tak bisa bicara esoknya. Ia bisu mendadak. Dan ketika diberi pena untuk menulis, hanya satu kalimat yang ia tulis berulang-ulang. "Aku belum disyolatkan, aku belum disyolatkan." Ustaz Ghazali mulai bingung, antara khawatir pada kondisi pesantren atau pada kondisi spiritual semua orang di dalamnya. Tapi dalam diam, ia sadar, semua ini bermula dari satu pintu, satu kamar, satu nama yang dilupakan, dan satu kiai yang mencoba menunaikan yang tak sempat disempurnakan. Kini, para guru mulai menyusun rencana. Mereka akan membuka kembali makam Zulaiha. Tapi siapa yang berani memandikan jenazah yang mungkin telah bangkit? Dan apakah jenazah itu masih ada? Atau hanya wadah kosong yang kini dihuni oleh sesuatu yang tak seharusnya bangun? Pagi itu langit mendung tanpa suara burung. Seolah alam pun menahan nafas menyaksikan apa yang akan terjadi. Beberapa ustaz dan santri senior berdiri melingkari satu titik di pemakaman kecil milik pesantren. Di sana, di bawah pohon kamboja tua yang menghitam batangnya, terbaring makam Zulaiha. Nisan sederhana dari papan kayu sudah mulai lapuk. Namanya nyaris hilang tergurat, seakan waktu pun bersekongkol untuk melupakannya. Namun hari itu, dengan berat hati, atas restu Kiai Hasan, yang kini hanya duduk termenung di sudut mushola, penggalian dimulai. Tak ada bacaan doa yang benar-benar khusyuk, karena ketakutan mendominasi dada mereka. Cangkul pertama menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanahnya kering, padahal semalam hujan deras. Cangkul kedua dan ketiga menguak lebih dalam, dan bau aneh mulai menyebar, bukan busuk, tapi seperti bunga melati yang layu dalam dupa. Semakin dalam, suasana makin mencekam. Awan perlahan berubah gelap pekat meski hari masih pagi. Dan saat ujung cangkul menyentuh permukaan papan peti, angin berhembus kencang tanpa sebab. Ustaz Ghazali mengangkat tangannya, memberi aba-aba agar semua berhenti sejenak. "Bacakan Yasin sekarang juga," bisiknya. Suara para santri bergetar saat membaca ayat demi ayat. Tapi ketika Fabi ayi a'alai rabbikuma atukadzibaan dibaca untuk ke-7 kali, tanah di sekitar makam bergetar ringan. Ustaz Ghazali menggigit bibir. Dengan takbir, ia mulai membuka papan peti. Suara kayu tua berderak nyaring, dan seketika suasana hening. Karena di dalam peti itu, jenazah Zulaiha masih utuh. Tidak membusuk. Wajahnya bersih, seolah sedang tidur. Wajah damai tapi ada garis tangis di pipinya. Tubuhnya dibungkus kain kafan yang sudah mengering, tapi tidak kotor. Tidak lapuk. Bahkan aroma wangi samar tercium dari kainnya. Semua yang hadir tercekat. Beberapa santri jatuh terduduk. Salah satu dari mereka bahkan pingsan. Ini bukan hal biasa. Ini pertanda. Jenazah yang tak membusuk dan masih wangi setelah 2 tahun dikubur. Dalam tradisi,
bisa berarti dua hal, kemuliaan, atau ketidakselesaian ruh. Ustaz Ghazali menggenggam tasbih dan berkata, kita mandikan dia ulang, sholatkan dia ulang, dan kirimkan doa sebaik-baiknya. Semoga ruhnya tenang. Jenazah Zulaiha diangkat dengan sangat hati-hati. Dibawa ke kamar jenazah yang dulu sempat ditutup, yang telah dibuka oleh Kiai Hasan. Dan di sanalah, prosesi dimulai. Namun saat air pertama menyentuh tubuhnya, ruangan bergemuruh. Suara tangisan perempuan terdengar dari dinding. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah ada ratusan suara yang ikut menangis. Ustaz Ghazali menahan takut. Bersama dua ustazah dan satu santri putri senior, mereka memandikan Zulaiha sambil membaca shalawat. Tapi tangan mereka bergetar hebat. Air yang dituang ke tubuh Zulaiha berubah menjadi merah samar. Bukan darah, tapi seperti larutan mawar. Dan tiba-tiba, mata jenazah Zulaiha terbuka pelan. Semua yang hadir menjerit. Salah satu ustazah jatuh tersungkur, tak sadarkan diri. Tapi mata itu tak bergerak. Ia hanya terbuka, menatap langit-langit. Dan dari sela bibirnya, terdengar desis lirih. Terima kasih. Kemudian, perlahan, matanya kembali tertutup. Tangis pecah. Para santri berkumpul di luar kamar jenazah, membaca surah Yasin keras-keras. Ustaz Ghazali menangis. Ini bukan arwah gentayangan, ini ruh suci yang terpenjara, karena lupa, karena kelalaian kita. Setelah dimandikan dan dikafani ulang, jenazah disolatkan di lapangan pesantren. Seluruh santri dan warga desa ikut hadir. Tapi di sela-sela solat, sebagian orang mengaku mendengar suara perempuan membaca Al-Fatihah dari arah atas menara masjid. Padahal tak ada siapapun di sana. Setelah solat, Zulaiha dimakamkan kembali di tempat semula, namun kali ini dengan doa dan perhatian penuh. Namanya ditulis jelas, lengkap dengan tanggal lahir dan wafat. Batu nisan diganti baru, dan bunga segar ditabur mengelilingi makam. Namun malamnya, Kiai Hasan masih duduk di serambi mushola. Wajahnya mulai cerah, tapi matanya tetap kosong. Ia berkata lirih kepada Ustaz Ghazali, satu sudah tenang, tapi aku masih lihat yang lain. Masih banyak wajah di kamar itu, bukan hanya dia, mereka menungguku. Tangis Ghazali pecah. Ia sadar, selama bertahun-tahun pesantren Al-Huda menyimpan kesalahan besar. Kesalahan bukan karena dosa, tapi karena kelalaian pada ruh-ruh yang butuh dimuliakan. Kiai, jangan masuk kamar itu lagi, biar kami yang selesaikan. Tapi Kiai Hasan hanya tersenyum, lalu berdiri perlahan. Ia memandang ke arah kamar jenazah yang gelap, lalu berkata lirih, kalau kau tak lihat mereka, bukan berarti mereka tak ada. Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Tapi bukan 3 kali. Kali ini, 4 kali. Dan dari arah pintu mushola, tampak bayangan sosok santri putra, wajahnya rusak, tubuhnya terlipat, berdiri diam. Lalu perlahan menghilang ke arah kamar jenazah. Dan sejak malam itu, satu persatu nama mulai muncul di mimpi para santri. Mereka yang pernah wafat di pesantren, tapi tak pernah disolatkan dengan benar. Tak pernah dimandikan sesuai syariat. Mereka ingin dikenal, ingin didoakan, ingin diingat. Dan kamar jenazah, bukan lagi tempat sunyi, tapi lorong antara dunia dan akhirat, yang belum sepenuhnya tertutup. Malam itu langit seperti terbakar. Awan-awan gelap berkumpul membentuk pusaran. Dan dari arah timur pesantren terdengar suara angin menggulung seperti orang merintih panjang. Para santri tak bisa tidur. Suara ketukan yang semula hanya terdengar di kamar mayat kini menyebar. Terdengar dari jendela kamar, dari pintu mushola, bahkan dari bawah tempat tidur. Kiai Hasan kembali tak bisa diajak bicara. Ia duduk di bawah pohon Kamboja tua sambil memeluk papan nisan yang telah ia cabut dari makam Zulaiha sebelumnya. Tangannya terus mencoret-coret tanah dengan ranting, menulis huruf-huruf hijayah yang tak selesai. Di wajahnya, air mata tak berhenti jatuh. Aku salah, aku ikut menutup pintu itu dulu, lirihnya. Ustaz Ghazali yang menyaksikan tak sanggup menahan tanya. Kiai maksudnya? Kiai Hasan tak menjawab, hanya menatap jauh ke arah kamar jenazah yang kini gelap total. Angin dari arah ruangan itu terus bertiup, membawa bau tanah basah dan bunga busuk. Lalu,
Mendadak ia bicara pelan, seperti mengigau. Tapi setiap katanya membuat tubuh Ustaz Ghazali gemetar. Dulu, tahun pertama aku diangkat jadi pengasuh, ada 2 santri yang meninggal mendadak. Yang satu jatuh dari menara, yang satu menghilang, lalu ditemukan tak bernyawa di kamar mandi. Orang bilang mereka terkena gangguan jin, tapi waktu itu aku tahu, mereka bukan mati biasa, mereka mati karena ada yang memanggil sesuatu yang tak boleh dipanggil. Tahun 1998. Kiai Hasan baru berumur 33 tahun. Ia baru saja menggantikan guru besarnya yang wafat karena stroke. Saat itu, pesantren baru selesai membangun kamar jenazah permanen, menggantikan rumah kecil dari kayu yang dulu digunakan. Tapi sejak bangunan itu berdiri, kejadian aneh mulai terjadi. 3 santri perempuan kesurupan setiap malam Jumat. Seorang ustaz tua pingsan saat memandikan jenazah. Bahkan seorang tukang gali kubur mengaku melihat jenazah yang sudah dikubur berjalan kembali ke pesantren di tengah malam. Awalnya dianggap sugesti. Tapi puncaknya adalah ketika malam itu, seorang santri bernama Roni ditemukan menggaruk-garuk tembok kamar mayat sambil terus berkata, "Aku bukan Roni, aku penunggu sini, dia sudah panggil aku lihat, dia kasih aku tubuh ini." Setelah itu, Kiai Hasan Muda memanggil 2 ustaz senior dan seorang kiai dari pesantren sebelah. Mereka melakukan ritual penyucian. Tapi saat itu, suara dari kamar mayat seperti jeritan puluhan orang. Bahkan genteng di atasnya pecah sendiri. Lalu muncullah seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup rambut, duduk di atas keranda, berkata, "Siapapun yang meninggal di tempat ini tanpa doa yang sempurna, akan jadi milikku." Mereka menunggu. Aku hanya juru kuncinya. Malam itu, Kiai Hasan disuruh mengunci kamar mayat dengan kunci besi dari kiai pendahulu. Dan sejak itu, semua diminta merahasiakan kisah itu. Maka tidak heran ketika Kiai Hasan akhirnya membuka pintu itu kembali. Segalanya terbuka. Segala yang telah dikunci 27 tahun lalu, bangkit. Semua ruh yang terabaikan, doa-doa yang tak selesai, mandi jenazah yang dilakukan dengan tergesa, semua kembali menuntut. Bahkan lebih dari itu, ruh-ruh yang tertahan di kamar itu bukan hanya dari pesantren. Kiai Hasan melanjutkan lirih. Pernah ada jasad dari luar pesantren dititipkan. Karena rumah sakit penuh. Mereka kirim ke sini, tapi tidak diurus, hanya ditaruh semalaman, tubuhnya dibiarkan sendiri, tak ada yang membaca Yasin, tak ada yang menyentuh, hanya tangisan hujan malam. Air mata Kiai Hasan tak tertahan. Aku tahu ruh itu tidak tenang, mereka merasuk ke kamar ini, dan bersatu, menjelma, menunggu seseorang membuka kembali gerbang antara dunia. Lalu malam itu, sesuatu terjadi. Salah satu santri melihat bayangan besar seperti kabut hitam berdiri di atas kamar mayat. Dari tubuh kabut itu, tampak wajah-wajah mengerikan muncul satu persatu. Mereka menjerit. Mereka menangis. Dan mereka memanggil nama Kiai Hasan. "Engkau buka pintu, engkau harus tutup, kami tak ingin lepas, kami tak ingin ke neraka, doakan kami semua." Suara itu menggema ke seluruh pesantren. Lampu padam. Para santri berhamburan keluar kamar, menangis, berpelukan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ustaz Ghazali segera mengambil mikrofon mushola dan mengumandangkan azan sekuat tenaga. Tapi suara itu dibalas dengan tawa perempuan dari kamar mayat yang kini pintunya terbuka setengah, dan dari celah itu, tampak satu keranda bergerak sendiri, keluar perlahan, seperti didorong dari dalam. Pagi harinya, keranda itu ditemukan di tengah lapangan. Kosong. Tapi ada sesuatu tertulis di dalamnya. Dengan darah. Yang belum didoakan, akan kembali pada malam Jumat. Warga sekitar mulai panik. Orang tua menjemput anak-anaknya. Tapi beberapa santri menolak pulang. Mereka ingin menolong Kiai Hasan. Salah satu santri perempuan, Aisyah, menangis sambil berkata, "Aku mimpi Zulaifa datang, dia bilang belum semua selesai. Kalau Kiai pergi, mereka tak akan bisa kembali." Malam Jumat semakin dekat. Kiai Hasan makin sering bicara sendiri. Dan ketika Ustaz Ghazali memintanya untuk kembali ke rumahnya di kampung demi keselamatan, ia menjawab dengan kalimat mengerikan. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menyambut mereka? Aku penjaga terakhir,
Dan sejak malam itu, tidak ada satupun santri berani dekat ke kamar mayat. Tapi suara tangisan terus terdengar. Bahkan siang hari. Malam itu datang tanpa aba-aba. Awan tebal menggantung seperti jaring hitam yang menutupi bulan. Udara terasa berat, seolah oksigen tersaring oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jam dinding mushola menunjukkan pukul 00.13, dan tidak satupun santri tidur. Semuanya berkumpul di aula, sebagian membaca Yasin, sebagian hanya memeluk lutut sambil gemetar. Di luar, angin bertiup kuat namun tidak dingin. Angin itu membawa suara. Bukan desir biasa. Tapi suara seperti bisikan ribuan orang berbicara bersamaan. Ada yang mengaji, ada yang menangis, ada yang tertawa miring. Ustaz Ghazali berdiri di depan para santri dengan sorban melilit leher dan kitab kecil di tangan. Ia sudah menyiapkan ruqyah, ayat-ayat tameng, bahkan air zam-zam yang dititipkan dari Mekah. Tapi hatinya tak tenang. Ia tahu malam ini, ruh-ruh itu akan kembali. Mereka tak main-main. Mereka tak akan pergi tanpa sesuatu, doa, maaf, atau jiwa. Pukul 1 suara azan terdengar dari arah yang tak jelas. Bukan dari mushola, tapi dari arah barat daya pesantren. Dari kamar mayat. Tapi yang mengumandangkan bukan manusia. Suaranya terlalu berat. Terlalu lambat. Tiap kata terdengar seperti erangan. Allahu Akbar, diseret lama, lalu diam. Semua santri terpaku. Dan saat itu, pintu kamar mayat terbuka sendiri, tanpa angin, tanpa disentuh. Lampu-lampu padam. Hanya senter dari handphone menyala. Tapi setiap cahaya senter yang diarahkan ke arah pintu itu, langsung mati. Satu persatu. Seperti ada medan yang menelan cahaya. Tiba-tiba terdengar derap langkah. Berat. Seperti ada banyak kaki menghantam tanah beriringan. Lalu, dari dalam kegelapan, muncul sosok. Keranda pertama. Bergerak sendiri. Di belakangnya keranda kedua. Ketiga. Hingga 9 keranda bergerak dalam barisan dari arah kamar mayat menuju halaman pesantren. Tapi tidak berhenti di sana. Satu persatu keranda itu terbuka. Bukan dengan tangan. Tapi seolah dari dalam, tutupnya terbuka perlahan. Dan muncullah sosok-sosok itu. Wajah-wajah pucat. Tubuh-tubuh yang setengah membusuk. Tapi mata mereka basah. Mereka menangis. Sebagian memakai mukena. Sebagian berbaju koko. Bahkan ada yang masih memakai seragam sekolah. Semuanya berdiri diam. Menatap ke arah mushola. Menatap. Kiai Hasan. Kiai Hasan berdiri dari duduknya. Tubuhnya ringkih. Tapi langkahnya pasti. Ia berjalan perlahan ke arah halaman. Tangannya membawa kain putih. Di tangannya juga tergenggam setangkai bunga Kamboja. Aku tahu siapa kalian, katanya lirih. Kalian bukan jin. Kalian bukan hantu, kalian adalah ruh-ruh yang tak diselesaikan. Dan aku adalah orang yang menutup pintu itu untuk kalian. Biarkan malam ini aku menebusnya. Kemudian Kiai Hasan bersujud di depan keranda pertama. Ia membaca doa panjang. Para santri menangis. Ustaz Ghazali tak bisa menahan air mata. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar isak tangis dan suara angin menerpa dedaunan. Lalu satu persatu ruh itu melangkah mendekat. Mereka tak menyentuh. Hanya berdiri di sekitar Kiai Hasan. Dan saat ia menyelesaikan doa, mereka semua bersujud pula. Bukan kepada Kiai. Tapi seperti menyambut doa yang selama ini mereka tunggu. Tiba-tiba langit memekik. Petir membelah awan. Kilat menyambar, tapi bukan ke bumi, melainkan ke langit. Membuka satu garis cahaya. Dan dari celah cahaya itu, tampak pintu besar terbuka. Pintu bercahaya emas. Ruh-ruh itu menatap ke sana. Satu persatu tersenyum. Kemudian tubuh mereka berubah menjadi cahaya, terangkat perlahan. Semua santri menyaksikan dengan air mata. Mereka bersyahadat lirih. La ilaha illallah, hingga satu persatu ruh itu menghilang, masuk ke dalam cahaya, dan pintu itu tertutup kembali. Namun, hanya 8 ruh yang terangkat. Satu tetap tinggal. Sosok perempuan. Berjubah putih. Rambut panjang menutupi wajah.
Ia berdiri menunduk. Kiai Hasan memanggilnya, "Zulaikha, kenapa belum pergi?" Sosok itu mengangkat wajah perlahan. Di pipinya ada luka memanjang. Matanya kosong. Ia berkata, "Karena aku belum dimaafkan." Kiai Hasan gemetar. "Siapa yang belum memaafkanmu?" Zulaikha menunjuk ke arah mushola. Semua mata menoleh. Dan di sana, berdiri seorang santri perempuan. Aisyah. Ia menatap Zulaikha dengan air mata deras. Lalu berkata pelan, "Aku dulu pernah benci padamu, karena semua orang lebih memuji hafalanmu daripada aku, dan waktu kau sakit, aku tak menjengukmu. Aku marah padamu sampai kau meninggal. Tapi malam ini aku sadar. Aku salah, aku maafkan aku." "Zulaikha." Zulaikha tersenyum. Air matanya jatuh. Dan ia berbisik, "Terima kasih." Kemudian tubuhnya pun bercahaya dan terangkat ke langit. Cahaya itu menyatu ke langit, dan semuanya berakhir. Langit kembali tenang. Lampu menyala. Hening menggantung di seluruh pesantren. Kiai Hasan jatuh bersimpuh. Tapi ia tak menangis. Ia tersenyum. "Pintunya sudah tertutup kembali," katanya pelan. Tapi setelah itu, ia tak pernah bicara lagi. Tak seperti sebelumnya. Kali ini bukan karena gila, tapi karena semua kata yang ingin ia ucapkan sudah selesai. Ia hanya duduk di serambi mushola, memeluk mushaf, dan sesekali tersenyum saat mendengar angin malam menyapa. Hari-hari berlalu di pesantren Al-Huda dalam suasana yang jauh berbeda. Tidak lagi ada tangisan di tengah malam, tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan di sudut-sudut pesantren. Kamar jenazah kini dikunci kembali, bukan dengan satu gembok, tapi dengan 3, dan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan pemahaman dan doa. Ruangan itu tak lagi dianggap terkutuk, tapi dijadikan tempat yang mulia. Tempat awal dari pengingat besar, bahwa memuliakan ruh adalah bagian dari memuliakan manusia. Kiai Hasan sejak malam itu tak lagi berbicara. Tapi ia juga tidak gila. Wajahnya damai, gerak-geriknya lembut, dan matanya seakan bisa melihat lebih dari sekadar dunia nyata. Setiap selesai sholat, ia duduk memeluk mushaf tua yang halaman depannya telah lapuk dan hanya menyisakan tulisan tangan lembut. Doa untuk yang dilupakan. Para santri bergantian menjaganya, menemaninya, dan membersamai hari-hari terakhirnya. Namun Kiai Hasan lebih sering menatap langit sore, tersenyum sambil menggenggam tasbih yang tali-tali benangnya sudah lepas. Ustaz Ghazali suatu sore duduk di sampingnya, lalu bertanya pelan, "Kiai, apakah pintu itu akan terbuka lagi?" Kiai Hasan tidak menjawab. Ia hanya membuka tangannya dan menggambar sebuah lingkaran kecil di tanah, lalu menuliskan huruf mim dan nun di dalamnya. Ghazali mengerti. Pintu itu bisa saja terbuka, jika manusia kembali melupakan makna kematian. 3 bulan kemudian, Kiai Hasan wafat. Ia ditemukan meninggal dalam sujudnya setelah sholat subuh, dengan wajah tenang dan bibir tersenyum. Tidak ada jeritan saat ia pergi. Hanya air mata pelan dan doa yang tak putus dari semua santri dan warga. Bahkan orang-orang dari desa lain datang, membawa bunga dan doa. Mereka tahu, Kiai Hasan bukan hanya ulama, tapi penjaga sesuatu yang tak semua berani jaga, jembatan antara dunia dan ruh. Pemakamannya dihadiri ribuan orang. Tapi yang paling menggetarkan adalah saat seorang anak kecil datang, membawa papan nisan kecil bertuliskan, "Untuk Kiai yang membuka pintu surga bagi yang tertinggal." Tak ada yang tahu siapa anak itu. Tak satu pun yang pernah melihatnya. Tapi wajahnya mirip sekali dengan sosok santri kecil yang wafat bertahun-tahun lalu karena tenggelam di sumur belakang pesantren. Setelah pemakaman, Ustaz Ghazali memutuskan satu hal, kamar jenazah tidak akan dikunci selamanya, tapi akan dijadikan tempat khusus untuk pembacaan doa tiap malam Jumat. Para santri akan bergiliran membaca Yasin, bukan karena takut, tapi karena cinta. Cinta pada mereka yang sudah tiada. Cinta pada ruh yang menunggu doa. Dan setiap selesai membaca doa, mereka akan berdiri menghadap kamar itu dan berkata pelan, "Tenanglah. Kami di sini untuk kalian." Malam Jumat berikutnya, mushola dipenuhi suara. Tapi bukan jeritan. Bukan ketukan. Tapi bacaan Yasin yang khusyuk dan aroma melati yang lembut,
Seolah ruh-ruh itu benar-benar hadir, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menemani. Para santri tak lagi takut. Karena mereka tahu, tidak ada yang lebih mengerikan daripada dilupakan. Dan tidak ada yang lebih damai daripada dikenang dalam doa. Ustaz Ghazali menyimpan catatan-catatan Kiai Hasan. Di antaranya, ada satu halaman yang ditulis menjelang hari terakhirnya. Tulisannya miring dan goyah, tapi jelas. Bukan kamar mayat yang menyeramkan, tapi hati manusia yang tak mau mendoakan saudaranya yang telah kembali kepada Allah. Pesan itu kini dipajang di dinding luar kamar jenazah. Setiap santri yang lewat akan membacanya, menunduk sebentar, dan berbisik, Al-Fatihah. Karena mereka tahu, barangkali suara lirih mereka menyelamatkan satu ruh yang sedang menunggu, entah di mana.